saya ditemenin, kamu ngapain? Malam ini saya ditemenin sama anak saya. Ini adalah hari ke-10 saya work from home. Ya, tapi sebenarnya work from home-nya sih sudah bertahun-tahun. Cuma ini benar-benar 100% di rumah, 10 hari terakhir. Ya, terutama di kamar. Jadi hari ini aja saya udah seharian di kamar. Keluar tuh cuma makan ya, Kak, ya. Terus cuma kamar mandi juga di dalam, terus jadi keluar kamar cuma ngapain, Kak, kita? Cuma cuma nemenin doang Ricci makan gitu ya, terus abis itu saya balik lagi ke depan komputer. Jadi, ya itulah aktivitas saya sehari-hari, alhamdulillah. Tapi justru dengan saya di depan komputer seharian, saya cukup produktif ya. Hari ini saya menyelesaikan 60 finishing halaman, ya, 60 halaman buku baru saya, insyaallah nanti. Kenapa mau tidur? Ya udah, turun. Bye-bye, good night. Saya menyelesaikan kurang lebih 60 halaman ya, buku terbaru saya yang insya Allah launching bulan depan, judulnya Berani Online. Ya, ini buat yang newbie-newbie sih, yang masih maju mundur gitu ya, mau online. Nanti ini ada buku yang bisa ya membantu teman-teman semua ya. Jadi malam hari ini saya fokus dulu ke how to sell everything easily ya. Jadi selling tips lah gitu ya. Bagaimana cara menjual produk ya, jasa lebih mudah. Nah, bentar, selek. Airnya habis lagi. Oke, nggak apa-apa, kita mulai. Bagaimana cara menjual produk dengan mudah. Nah, ini bisa Anda terapkan dalam konsep apapun, entah itu mainnya di Messenger, mainnya di sosial media, atau dimanapun, atau offline selling pun gitu ya, bisa sekali. Dan ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi insya Allah yang saya bagikan ini saya alami dan saya pakai ya, berhasil di banyak situasi ya. Oke, silakan Om Ilham, slide berikutnya. Sebelum kita bicara tentang jualan, ya kita harus sepakat dulu gitu ya. Kita harus sepakat dulu prinsip jualan itu apa? Karena banyak orang masih ngeluh gitu ya, susah jualan, terus akhirnya gara-gara susah jualan mereka mundur gitu. Jadi mentalnya kurang kuat. Karena apa? Karena tujuannya belum clear. Ya, kalau buat kami ya di Sejuta Pengusaha, berjualan adalah aktivitas membantu orang lain dengan bonus mendapatkan keuntungan dalam prosesnya. Jadi keuntungan itu dianggap bonus gitu ya. Kalau bisa kita jualan tuh keuntungan dianggapnya bonus. Goal kita tuh membantu orang. Nah, efeknya apa? Kalau misalkan kita goalnya membantu orang, ya, kita akan mencapai goal kita setiap saat 100%. Innamal amalu biniat kan. Jadi kalau niat kita memang bantu orang, ya insya Allah mau apapun situasinya, kita bisa bantu orang dan goal kita tercapai. Tapi kalau goal kita mendapatkan uang saja, berarti kalau kita nggak dapat pelanggan, kita nggak dapat pembeli, ya berarti goal kita tidak tercapai. Artinya pekerjaan kita bisa sia-sia. Nah, bayangkan kalau orang bekerja kan nggak pengen pekerjaannya sia-sia. Nah, tapi karena salah niat, pekerjaannya jadi sia-sia. Padahal Anda bisa punya rumus jualan 100% berhasil. Seperti apa jualan 100% berhasil? Ya di saat jualan kita niatnya untuk bantu orang lain. 100% berhasil. Kenapa? Karena niatnya sudah baik. Nah, di saat kita membantu orang lain, ya, di saat kita membantu orang lain, kita nggak perlu peduli orang ini mau dibantu apa enggak. Karena niat kita kan ingin mencoba menawarkan bantuan. Ya, jadi kalau Anda punya prinsip ini, insya Allah menjual akan jauh lebih ringan, lebih fun, lebih seru gitu dalam prosesnya. Dan insya Allah nanti uang tuh ngikut gitu ya, dan nggak pakai stres gitu ya. Oke, next slide Om Ilham. Nah, apa yang kita butuhkan ya agar terjadi penjualan? Nah, boleh dibesarin slide-nya. Pertama, tentunya harus bicara produk yang tepat. Ya, jadi situasi itu seringkali ada di luar jangkauan kita. Gitu ya, seperti sekarang. Nah, banyak sekali pebisnis yang
Ya mendapati bisnisnya down gitu ya, seketika bisnisnya down. Kenapa? Karena memang produknya saat ini bukan produk yang tepat untuk dipasarkan, ya. Jadi, di saat teman-teman mengalami itu gitu ya, dan beberapa produk saya pun mengalami hal tersebut gitu ya, ya itu kondisinya tidak bisa kita, eee, hindari ya. Artinya ada, kondisi di luar kuasa kita yang terjadi yang kita nggak bisa ubah, tapi kita masih bisa mengubah respon kita. Nah, di saat kita tahu bahwa kita punya produk yang tepat, itu lebih mudah kita untuk menjual. Ya, jadi pertama, produk yang tepat itu penting untuk terjadi penjualan. Nah, kalau misalkan sekarang situasi sedang seperti ini, bisa jadi memang sebuah sign ya, untuk kita mencari produk yang tepat. Ya, atau kalau kita sebut perusahaan itu harus cepat pivot ya. Pivot itu berubah arah gitu, cepat gitu ya, harus fleksibel. Nah, artinya Anda harus fleksibel karena banyak produk yang memang tidak bisa dijual saat ini. Kita tahu bencana yang kita sedang hadapi saat ini. Nah, berarti kita harus fleksibel. Kalau saya lihat produk-produk yang sekarang top sales gitu ya, ada produk di bidang kesehatan, karena orang sudah mulai aware gitu ya. Sebenarnya produk kesehatan tuh dari dulu ada, tapi sekarang baru aware gitu. Oh iya ternyata saya butuh produk suplemen lah dan lain-lain, vitamin. Karena selama ini mereka tidak menganggap virus itu berbahaya kan gitu ya. Padahal setiap hari juga kita punya ancaman virus, cuma tidak semengerikan yang, sekarang terjadi. Nah, jadi produk yang tepat penting. Nah, asal nggak sampai mencekik gitu ya. Nah, tapi begitu kita tahu marketnya sudah butuh, akan lebih mudah menjual produk. Nah, jadi intinya adalah pertama, tahu dulu market yang tepat. Nah, jadi kalau Anda lihat, oh Kang, tadi suaranya sempat hilang. kenapa suaranya? Coba sekarang. Ada kan? Tadi sempat hilang. Sekarang Putus ada? tadi, nge-lag. Sekarang ada. Cuman tadi sempat kepotong materinya. Oh ya. Oke. Baik lagi ya. Bicara tentang produk yang tepat. Nah, di saat kita bicara produk yang tepat, itu juga nggak bisa cuma produknya. Tapi kita tahu marketnya harus tepat, ya. Ya tadi, di saat krisis kita tahu market butuh apa, ya. Jadi ada yang nanti kita kita bahas ya, produk dulu atau market dulu. Terus yang terakhir adalah waktu yang tepat, ya. Banyak sekali produk booming di waktu yang tepat, ya. Jadi cara membaca market ini sangat-sangat penting ya. Ya contohnya tadi suplemen, vitamin, itu adalah produk-produk yang atau rempah-rempah, tiba-tiba dulu orang kagak minum kunyit gitu ya, kagak minum jamu, sekarang orang pada minum jamu, kunyit, jahe dan lain-lain. Artinya nih produk booming gitu ya, karena ada kebutuhan.